Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'd. Sobat muslim, orang yang beribadah puasa tentu saja harus memperhatikan adab-adab tertentu dalam setiap aktivitasnya. Sungguh kesungguhan orang berpuasa akan nampak dari mujahadahnya, memperhatikan setiap aktivitasnya selama dia menjaga niat ibadah puasanya. Karena ketika kita menyampaikan, memanjatkan, mengucapkan niat untuk melaksanakan ibadah puasa, tentu yang terlintas di benak kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari setiap hal-hal yang berlebihan, agar kita tidak termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang disebut sebagai al-musrifun, orang-orang yang melampaui batas, berlebih-lebihan. Salah satu yang harus kita puasakan adalah bentuk hawa nafsu kita yang menginginkan untuk memakan, mengambil lebih dari apa yang semestinya. Katakanlah Nabi mengingatkan kita tentang persoalan makan, bahwa Nabi memiliki satu pola yang menganjurkan agar kita dapat mengatur setiap perkara yang masuk ke lambung atau ke perut kita. Nabi katakan hendaklah kita membagi lambung kita menjadi 3 bagian. Sepertiga adalah bagiannya makanan, sepertiga adalah bagiannya minuman, dan sisakanlah sepertiganya untuk tempat udara kita di dalam lambung. Jika Nabi telah mengingatkan ini, tentu saja ini mengandung sebuah rahasia yang tentunya memberikan maslahat yang besar bagi fisik atau tubuh kita. Lihatlah ketika orang melampaui batas, berlebih-lebihan dalam perkara makan ini, maka sungguh hanya ada kerusakan yang dia dapatkan, jauh dari maslahat yang dia harapkan dari makanannya. Padahal tujuan daripada kita makan sesungguhnya adalah agar tubuh kita kokoh, kuat untuk menjalankan ibadah kepada Allah, bukan untuk memenuhi perut kita. Bahkan Nabi sudah ingatkan, tidak ada yang lebih berbahaya ketika orang mengisi sebuah wadah kecuali dia mengisi perutnya dengan penuh. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah setiap perkara yang halal lagi baik pada apa yang Allah sudah sediakan di muka bumi ini. Kemudian Allah menyambungnya untuk melarang kita dalam perintah ini untuk menjauhi perbuatan-perbuatan syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Mengapa dalam perkara makan dihubungkan dengan perkara menghindari perbuatan atau perilaku syaitan? Karena sungguh dalam persoalan makanan pun setan memiliki caranya yang tersendiri. Setan terbiasa makan dengan tangan kiri. Setan terbiasa makan tanpa menyebut nama Allah. Setan terbiasa memenuhi perutnya dengan sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Maka inilah yang harus dihindari oleh manusia. Apalagi kita sedang berpuasa, yang seharusnya niat puasa kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi ketika datang saat berbuka puasa, ada satu pola yang menjadi kebiasaan manusia, melampaui batas dari makanannya. Dia balas dendam karena begitu dahsyatnya lapar yang dia rasakan. Saat berbuka puasa, dia menghantam seluruh makanan yang tersedia di atas meja makannya. Padahal jelas perintah Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf 31.
Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Mari kita contoh, kita teladani bagaimana pola Rasulullah dalam perkara makan dan minum ini. Rasulullah adalah orang yang begitu baik kita teladani dalam menjalankan pola makan. Demikian juga minumnya, demikian juga pola tidurnya. Rasulullah adalah sosok yang begitu luar biasa menjaga makanannya. Tidak berlebih-lebihan dalam makan, tidak berlebih-lebihan dalam tidur. Apalagi beban yang kita rasakan ketika menjalankan ibadah puasa ini begitu menggoda kita untuk melakukan balas dendam. Saat kita lapar, kita balas dengan memenuhi perut kita dengan banyak makanan. Saat kita menahan kantuk saat sahur, kita balas dengan memperbanyak tidur di siang hari sampai menjelang buka puasa. Ternyata perbedaan kita dengan Rasulullah hanya sedikit. Jika Rasulullah sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Jika Rasulullah sedikit makannya, kita sedikit-sedikit makan. Maka mari kita ubah pola ini. Jadilah sosok sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam perkara makan, kita senantiasa selalu menjaga isi lambung kita tidak berlebih-lebihan. Jangan sampai kita mengkorupsi bagian udara yang telah dianjurkan Rasulullah untuk kita kosongkan. Apalagi dalam perkara halal haram. Tidak hanya perkara baik, tetapi juga di dalam surah Al-Baqarah diingatkan kita untuk selalu menjaga makanan halalan thayyiban. Ada unsur thayyib. Tidak hanya sekedar halal. Apalagi jika yang kita masukkan adalah perkara yang buruk, sudah dalam pola yang buruk, yang masuk ke dalam lambung kita juga buruk, apalagi juga mengandung perkara yang haram. Sungguh tidak akan ada doa yang diterima oleh Allah jika di dalam perut kita bercampur dengan makanan dan minuman yang haram. Maka olehnya itu, mari kita jaga etika atau pola makan kita selama kita menjalankan ibadah puasa kita. Hindari segala macam bentuk cara setan dalam perkara makan. Tidak menyebut nama Allah, berlebih-lebihan dalam makanannya. Dia makan dengan tangan kiri, juga tidak menjaga kehalalan dan kebaikan dalam makanannya. Maka disinilah bentuk mujahadah kita. Walaupun kita sedang menahan lapar dan dahaga, tapi jangan sampai kita tergoda untuk melakukan balas dendam ketika berbuka puasa. Insya Allah keberkahan akan senantiasa terlimpah dalam kehidupan orang yang senantiasa mempuasakan semua aktivitasnya. Tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menjaga hawa nafsunya agar tidak berlebih-lebihan dalam mengatur pola makannya. Semoga puasa kita senantiasa mendapatkan kebaikan, senantiasa dapat memberikan satu manfaat dalam membentuk karakter kita sebagai orang bertakwa, termasuk dalam menjaga setiap pola aktivitas kehidupan kita di atas meja makan. Amin ya rabbal alamin. Demikian sobat muslim, semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.